Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi menduga, wacana memasangkan Andika Perkasa sebagai calon wakil Presiden Anies Baswedan pada pemilu 2024, tak akan didukung Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Bahkan, menurut dia, rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS terancam bubar, jika Andika nekat dipasangkan jadi pendamping Anies. Jika tidak ada kesepahaman terutama di Demokrat, maka koalisi perubahan hanya akan tinggal sejarah, karena faktor kecukupan suara untuk mengajukan pasangan Capres-Cawapres gagal, kata Ari kepada Kompas.com, Sabtu tanggal 24 Desember 2022. Koalisi perubahan sebenarnya sudah lama digagas oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Namun, kerjasama ketiganya tak kunjung resmi, diduga karena belum bersepakat soal cawapres. Memasangkan Anies dengan Andika, sedianya bisa menjadi solusi kebuntuan rencana koalisi. Kecemburuan Demokrat dan PKS bisa ditekan, karena figur calon RI 2 bukan berasal dari kader salah satu partai. Akan tetapi, menurut Ari, restu Demokrat bakal jadi ganjalan terbesar wacana tersebut. Partai Bintang Mersi itu terlihat sangat ingin menyertakan ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono, di panggung pemilihan. Tak heran, upaya Demokrat ini sekaligus untuk mendongkrak elektabilitas partai, dan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu. Faktor terbesar ketidaksetujuan lebih terletak kepada Demokrat, yang menjadi last battle SBY untuk mendongkrak AHY, ujarnya. Sementara, PKS sedianya ingin agar mantan Gubernur Jawa Barat, yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Ahmad Heriawan alias Aher, jadi pendamping Anies. Namun, Ari memprediksi, jika gagal, partai pimpinan Ahmad Syaihu itu bakal legawa, asalkan mendapat akomodasi politik berlebih dari Anies, Andika, dan Nasdem. Di sisi lain, Nasdem sudah mengunci kesepakatan koalisi, bahwa nama cawapres diserahkan ke Anies untuk memilih. Hanya saja, baik Demokrat maupun PKS berharap mendapat banyak keuntungan, sehingga mendorong kader masing-masing maju sebagai calon RI 2. Oleh karenanya, secara matematis koalisi, pasangan pengantin Anies Andika, sulit terwujud karena ketidakrelaan Demokrat dan PKS, kata Ari. Ari melanjutkan, sosok Andika sebenarnya ideal menjadi pelengkap kekurangan Anies Baswedan, yang oleh sebagian publik dianggap sebagai penyokong politik identitas, dan antitesa dari Presiden Joko Widodo yang nasionalis. Latar belakangnya sebagai militer, dan sempat menduduki jabatan Panglima TNI, juga menjadi nilai tambah Jenderal Bintang 4 itu. Jika bicara aspek potensi menang, maka pasangan Anies Andika saya ramalkan akan menjadi kuda hitam, yang bisa mengungguli Prabowo Muhaimin, andai Gerindra jadi berkoalisi dengan PKB, kata Ari. Namun demikian, memasangkan Anies dengan Andika hanya akan berakhir wacana, jika tak didukung oleh partai-partai koalisi. Adapun wacana pasangan Anies Baswedan Andika Perkasa, untuk pemilu Presiden 2024 mencuat, pasca Andika lengser dari kursi Panglima TNI. Nasdem menyatakan membuka pintu bagi Andika, jika hendak bergabung usai purna tugas. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya bahkan menyebut, Andika punya tempat spesial di Partai Besutan Surya Paloh itu. Pak Andika punya tempat spesial bagi kita dan tentu untuk berjuang di politik, karena Pak Andika sudah purna tugas dan itu lebih terbuka, kata Willy saat dihubungi, Selasa tanggal 20 Desember 2022. Menanggapi kabar tersebut,
Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan, partainya tetap mendorong pencawapresan AHY sebagai pasangan Anies. Keinginan kader dan konstituen kami, nama Anies AHY yang paling sering disebut-sebut, kata Herzaki dalam keterangannya, Kamis tanggal 22 Desember 2022. PKS pun mengaku menghormati wacana ini. Namun, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengingatkan, sejauh ini, nama kandidat cawapres yang muncul di forum Koalisi Perubahan hanya ada dua, yakni AHY dan Aher. Sejauh ini di meja perundingan masih dua nama, yakni Ahmad Heriawan dari PKS, dan Mas Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat. Kalau Nasdem ajukan Jenderal Andika, kami hormati, kata Khalid saat dikonfirmasi, Kamis tanggal 22 Desember 2022.